warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lydia. Saya dari SMK IT Al-Junaidiyah dan saya kelas 10 jurusan TJKT, yaitu Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi. Nah, di video ini saya akan menjelaskan tentang network fundamental, yaitu dasar jaringan komputer. Mari kita lanjut. Peta konsep pembelajaran. Nah, ini peta konsepnya ya guys. Yang pertama, pengenalan jaringan komputer. Nah, yang kedua, instalasi dan pengenalan Cisco Packet Tracer. Nah, yang ketiga, jaringan sederhana. Kita membuat jaringan sederhana di Cisco Packet Tracer. Dan yang keempat, terakhir, pengenalan TCP/IP. Nah, kita yang ke pertama dulu ya, pengenalan jaringan komputer. Apa sih jaringan komputer itu? Jaringan komputer adalah suatu sistem yang menghubungkan dua atau lebih perangkat komputer agar dapat saling bertukar data dan informasi. Tujuannya untuk apa sih jaringan komputer itu? Tujuan jaringan komputer dibuat untuk memudahkan berbagi, komunikasi, dan kerjasama agar lebih cepat, efisien, dan hemat biaya. Nah, ini implementasi jaringan komputer. Dua jaringan yang saling terhubung untuk memberikan cerita, memberikan koneksi, memberikan informasi ke komputer A dan ke komputer B. Nah, ini jaringan itu bisa kita hubungkan dengan komputer A dan komputer B untuk memberikan cerita, memberikan koneksi, memberikan informasi. Nah, kita bisa koneksi terhubung dengan misalkan teman kita atau siapapun. Nah, terus gimana sih kita bisa terhubung dengan teman kita atau dengan yang lain? Nah, di sini ada dua mekanisme, yaitu yang pertama, wired. Nah, wired adalah menggunakan kabel atau kabel. Nah, kabel yang digunakan adalah kabel UTP, di mana kabel UTP ini yang sering digunakan transmisi, yaitu kabel LAN, Local Area Network. Nah, kabel UTP juga bisa berbagai macam warna. Ada macam warna kuning, biru, merah, abu-abu, dan banyak lagi. Nah, kalau teman-teman pernah mempelajari perkabelan, pasti teman-teman tahu kabel UTP ini bisa menjadi kabel straight, kabel cross, dan lain-lain. Mungkin teman-teman kalau mempelajari kabel UTP, kalian pernah menggunakan crimping tool atau meluruskannya atau semacamnya. Nah, kalau kita bisa menyusun, kita lihat isi dalam kabel UTP ini. Nah, kabel UTP ini seperti serabutan. Ini belum tersusun. Nah, jika kita mau menghubungkan dengan kabel UTP ini, kita harus menyusunnya dulu. Nah, menyusunnya seperti tadi, bisa kabel straight, bisa kabel cross. Nah, setelah disusun, kita tidak asal-asalan langsung menghubungkan. Nah, kita harus menggunakan yaitu ini, RJ45. Nah, RJ45 itu untuk menghubungkan komputer atau media lainnya, untuk menghubungkan agar bisa terhubung dengan komputer atau media lainnya. Nah, yang kedua ada wireless, yaitu wireless atau nirkabel atau tanpa kabel. Kita bisa memanfaatkan Wi-Fi atau internet yang bisa menggunakan data atau wireless. Nah, ini juga biasanya kita menggunakan paket data agar bisa terhubung. Nah, di dunia digital ini kita menggunakan ini. Kebanyakan kita menggunakan ini karena praktis, tidak pakai perkabelan, tidak apa ya. Tahapan yang kedua yaitu instalasi dan pengenalan Cisco Packet Tracer. Nah,
Ini cara kita mendownload Cisco Packet Tracer. Nah, pertama-tama kita klik, kita searching Cisco Packet. Nah, ini Tracer. Kita klik. Nah, kita seperti ini munculnya. Kalau tidak ada, kita scroll ke bawah. Kalau ada, kita klik ini. Klik. Nah, kita tunggu. Nah, kita harus login terlebih dahulu. Nah, loginnya ke sini ya teman-teman. Nah, kita login. Nah, kalau kita sudah mempunyai akun, kita masukkan akunnya ini. Tapi kalau yang tidak punya akun, kita scroll ke bawah dan kita ada ini, sign up. Nah, kita klik. Nah, udah gitu. Ini kita nyuruh untuk memasukkan negara, provinsi, tahun lahir, bulan lahir ya. Karena saya sudah memiliki, saya login saja. Nah, kita login. Kita sudah login di sini ya. Karena saya sudah login. Nah, kita scroll ke bawah, scroll terus. Nah, sampai muncul ada gambar ini dan text getting started with Cisco Packet Tracer. Nah, kita klik. Nah, kita tunggu. Nah, sesudah muncul begini, kita klik yang resume course. Nah, kita klik ini. Nah, ketika sudah diklik, nah, bakal muncul seperti ini. Kalau kalian di atas seperti ini, nah, kita hanya scroll saja ke bawah. Nah, gini sampai ada, nah, 1.0.3 download Cisco Packet Tracer. Nah, sampai ada teks ini. Nah, kalau ada, kita klik. Kita tunggu. Nah, sesudah gini, kita scroll aja ke bawah. Scroll. Nah, jika kalian Mac OS, kalian pilih yang ini. Jika Ubuntu, kalian pilih yang kedua. Jika Windows, kalian pilih ketiga. Nah, karena saya Windows, saya pilih ketiga. Yang ini. Klik. Nah, ini udah ada ya. Download 1. Karena saya sudah mendownloadnya, jadi kita masuk saja ke Cisco Packet Tracer. Teman-teman, kita sudah masuk ke Cisco Packet Tracer. Nah, kita langsung saja ke jaringan sederhananya ya. Kita mulai. Nah, kita klik ini PC yaitu ada di device. PC, klik, lalu tambahkan lagi PC, klik lagi. Nah, udah klik, lalu kita tambahkan switch yang ada di network device. Nah, di sini. Nah, ini ada switch. Lalu klik, udah klik, kita klik di sini. Lalu kita tambahkan kabel. Saya menggunakan kabel otomatis ya. Kabel otomatis di sini, klik, lalu klik switch. Lalu klik lagi kabelnya, klik switch, klik PC. Nah, apakah kita sudah begini saja? Tidak teman-teman, kita harus menambahkan IP address ya. Berapa sih IP address-nya? IP address-nya yaitu di sini 192.168.1.1. Nah, ini buat PC pertama. Nah, ini buat PC yang kedua. 192.168.1.2. Nah, sudah. Nah, ini adalah kode IP-nya. Ya, teman-teman. Ini adalah kode IP 1, PC 1, PC 0. Ini
kode PC2 atau PC1. Ya. Mari kita coba masukkan IP address-nya. Nah, kita coba ke desktop, lalu ke IP ini. Nah, kita masukkan di paling atas. Nah, tadi berapa? 192.168.1.1. Lalu kita subnet maps-nya kita klik aja. Nah, nanti otomatis muncul yaitu 255.255.255.0 ya. Udah, kita close. Nah, lalu kita masukkan IP yang satunya lagi. Yang ini, klik ke desktop kayak tadi, ke IP, lalu klik 192.168.1.2. Nah, kita klik aja subnet maps-nya. Nah, klik, nanti otomatis sendiri muncul. Sama kan? Nah, udah. Nah, kita coba mengirim pesan. Nah, PC 0 sama PC 1. Apakah berhasil? Nah, kalau mau lihat tuh berhasil, kita lihat ke sini. Successful. Kalau mau lihat berhasil lagi, kita berhasil cara lain, kita menggunakan ping. Ya, kita klik PC 1, PC atau PC 0. Kita ke command prompt, yaitu klik. Nah, kita klik ketik aja ping, yaitu masukkan IP yang PC 2 atau PC 1, yaitu 192.168.1.2. Nah, kalau gitu udah enter. Nah, kalau replay kita berhasil menghubungkannya. Nah, kalau nggak berhasil, contoh kita menggunakan IP yang bukan PC 1 atau PC yang kedua. Ping 192.168.1.3 misalnya. Mari kita coba enter. Nah, kita tunggunya lama ya. Nah, ini request timeout. Berarti ini sudah tidak berhasil, teman-teman. Ini tidak terhubung, tidak berhasil terhubung. Nah, mari kita coba. Dulu. Nah, seperti ini berarti ini tidak berhasil. Nah, kita coba ke PC satunya lagi. PC 1 atau PC yang kedua. Coba ya, kita klik ini lagi, command prompt. Nah, kita ketik ping 192.168.1.1 karena kita mau melihat berhasil atau tidak di PC yang ke-1 atau PC 0. Kita enter. Nah, kalau tulisannya replay, kita berhasil ini teman-teman. Nah, kalau tadi timeout, itu tidak berhasil karena kita tidak terhubung dengan PC satunya lagi. Nah, yang keempat adalah pengenalan TCP atau IP model, yaitu Transmission Control Protocol atau Internet Protocol Model. TCP atau IP model juga dikenal sebagai protokol internet, merupakan dasar dari jaringan internet dan desain lebih sederhana dibandingkan OSI model dengan hanya 4 lapisan. Model ini dibuat oleh US Department of Defense atau DoD. Model ini menggabungkan fungsi beberapa lapisan OSI ke dalam suatu lapisan yang lebih luas. Nah, kita menjelaskan cara kerja TCP atau IP. Yang pertama, memecahkan data menjadi paket kecil. Cara kerja pertama yaitu memecahkan data menjadi paket-paket kecil sebelum ditransmisikan ke media lain yang disebut layer. Nah, yang kedua, paket dikirimkan melalui router. Router berfungsi untuk mengirimkan sekaligus menentukan rute pengiriman paket data.
Nah, yang ketiga, paket berhasil dikirim ke tujuan. Jika paket sudah terkirim dan sampai di alamat tujuan, selanjutnya layer TCP atau IP akan menjalankan tugasnya masing-masing, mulai dari penerjemahan, sinyal menjadi data, hingga akhirnya disusun menjadi sebuah file utuh. Nah, penerima juga tidak sembarang menerima. Penerima harus mengecek lagi data-data yang terterima dari pengirim tersebut. Nah, struktur OSI vis TCP IP. Nah, ini OSI ada berapa layar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, OSI ada 7 layar. TCP IP ada 2 macam, yaitu ada yang 4 layar, ada yang 5 layar. Nah, tapi yang sering digunakan adalah yang 5 layar. Kenapa OSI banyak, tapi TCP atau IP sedikit? Karena presentation sama sessionnya diringkas lagi. Jadi, application sama dengan ini, data link sama physical diringkas jadi link. Nah, seperti itu. Lalu ini transport layer lapisan transport, yaitu mengatur pengiriman data dan memastikan keandalan komunikasi antar aplikasi pada host yang berbeda. Itu protokol utamanya TCP dan UDP. Apa sih perbedaan TCP dan UDP? TCP atau Transmission Control Protocol. TCP menggunakan koneksi, data dikirim secara berurutan, mencegah data yang macet, dan mempermudah dalam menemukan dan memperbaiki kesalahan. Negatifnya, tidak terdapat banyak komunikasi dua arah antar kedua pihak sehingga butuh waktu yang lebih lama. Nah, sedangkan yang UDP, User Datagram Protocol, tidak berbasis koneksi, tidak pengenal atau nomor urut, tidak mengoreksi kesalahan pengirim, dan tidak peduli apabila paket hilang. Positifnya, UDP mengirimkan data jauh lebih cepat ketimbang TCP karena tidak mengenal tanda pengenal atau nomor urut, tidak mengoreksi kesalahan pengirim, dan tidak peduli apabila paket hilang. Jadi UDP ini tidak berbasis koneksi. Lalu fungsi utama TCP atau IP model adalah TCP atau IP model lebih berfokus pada fungsionalitas dan efisiensi dibandingkan dengan OSI model. Dengan fungsi utama 1. Menyediakan standar komunikasi dalam jaringan dan internet, mengurangi kompleksitas dengan menggabungkan beberapa lapisan OSI, menyederhanakan protokol dengan hanya menggunakan 4 lapisan inti. Nah, begitu saja dari penjelasan saya. Terima kasih, mohon maaf bila ada kata yang salah. Saya juga lagi belajar, dan terima kasih sudah menyaksikan video ini. Terima kasih semuanya, dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.